ini mah Pak Ustadz Mahri pada suatu saat motornya rusak motornya. Begitu rusak dibawa ke Pak Ustadz Karsono. Kata Pak Ustadz Mahri, Tad, saya sewa tenaga Pak Ustadz untuk membetulkan motor saya yang rusak. Udah terhitung 1 hari saya bayar 10.000. Oke. Tuh, motor dibawa terus dibenarkan dan sebagainya. Begitu dibenarkan sudah benar, sudah selesai. Cuman Pak Ustadz Mahri belum sempat mengambil. Ditempatkanlah motor di situ. Masya Allah. Berjalan terus Pak Ustadz Karsono membetulkan yang lain. Begitu Pak Ustadz Mahri datang ke Pak Ustadz Karsono untuk mengambil motor, motornya hilang. Assalamualaikum, kata Pak Ustadz Mahri. Waalaikumsalam, kata Pak Ustadz Karsono. Pak Ustadz Mahri ya, mana motor saya? Masya Allah, barang begitu mau dilihat motor, mau diambil motor, nggak ada motornya. Malah motor tersebut ditempatkan yang rapi oleh Pak Ustadz Karsono, di tempat yang rapi. Itu begitu mau diambil motor tersebut hilang. Masalahnya bagaimana ini Pak Ustadz Karsono? Apakah harus ganti? Apakah enggak? Di sini wa yusaddaqul ajiru bi annahu lam yuksiru. Pak Ustadz Karsono enggak usah ganti, karena Pak Ustadz Karsono motor tersebut disimpan yang rapi di tempat yang layak. Masya Allah Pak Ustadz Mahri, ini motor udah saya kerjakan dan sebagainya, teruslah saya tempatkan di tempat yang rapi di sini, tempat yang layak. Tuh, terus begitu mau diambil kebuktian ini motor enggak hilang, enggak, saya enggak tahu ada yang ngambil. Nah di sini cekcok Pak Ustadz Mahri dengan Pak Ustadz Karsono. Kata Pak Ustadz Mahri, kamu taledor, menempatkan motor kayaknya bukan di tempatnya yang layak. Kata Pak Ustadz Karsono, Pak Ustadz Mahri, saya tempatkan motor di sini dengan rapi, malah saya kunci segala. Begitu mau diambil nggak ada. Ini saya menempatkan dengan layak. Bohong. Kalau layak bang nggak bakalan nggak ada yang ngambil. Kata Pak Ustadz Karsono, bukan saya ditempatkan di sini rapi layak. Nah, cekcoklah antara Pak Ustadz Mahri dengan Pak Ustadz Karsono gara-gara motornya hilang. Kata Pak Ustadz Mahri, taledor. Kata Pak Ustadz Karsono, tidak taledor, tidak taledor. Cekcok. Datang kepada Pak Ustadz Jarkasi, ayo kita beresin, ayo. Kesepuhan di Masjid Nurul Falah Kedaung Permai sebagai kesepuhan Ustadz Jarkasi. Ayo kita datang ke kesepuhan. Oke. Pak Ustadz Karsono datang, Pak Ustadz Mahri datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kayaknya kok begini amat salamnya. Iya, ini ada masalah. Masalah apa? Kata Pak Ustadz Mahri, Pak Ustadz Jarkasi begini, saya membetulkan motor tenaga Pak Ustadz Karsono saya sewa untuk membetulkan motor saya. Iya, mufakat semuanya. Dan akhirnya udah saya pasrahkan, katanya udah dibetulkan. Setelah selesai motor tersebut ditempatkan dan saya mau ambil motor tersebut, hilang. Tuh. Betul Pak Ustadz Karsono, betul Pak Ustadz Jarkasi, betul. Kok bisa gitu? Iya, saya tempatkan motor rapi, udah saya kerjakan, malah saya kunci segala. Loh, mau diambil hilang. Berarti saya kan gak taledor, berarti rapi menempatkan. Alah bohong, kata Pak Ustadz Mahri. Jangan begitu, udah saya rapikan itu motor. Nah sekarang keputusan dari Pak Ustadz Jarkasi untuk diputus siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah sekarang menurut Pak Ustadz Jarkasi, siapa yang harus dibenarkan antara cekcok Ustadz Karsono dengan Ustadz Mahri mengenai masalah motor tersebut?
siapa yang harus dibenarkan? Halo Pak Ustadz Jarkasih, sebagai kesepuhan coba siapa yang harus dibenarkan? Hah? Siapa? Fayusoddaqul ajiru bi annahu lam yuksiru. Andai kata kecekcokan seperti itu Pak Ustadz Karsono dengan Pak Ustadz Mahri, kata Pak Ustadz Mahri membohongkan bahwa Ustadz Karsono menempatkan motor bukan di tempat yang layak. Pak Ustadz Karsono bilang saya menempatkan motor yang layak, sengaja saya kunci segala rapi. Di sini yang harus dibenarkan adalah Pak Ustadz Karsono. Wa yusaddaqul ajiru. Harus dibetulkan Pak Ustadz Karsono yang dia digaji, disewa tenaganya oleh Pak Ustadz Mahri. Setelah membetulkan motor tersebut ditempatkan yang layak, malah dikunci segala. Itu yang harus dibenarkan Ustadz Mahri. Di mana Ustadz Mahri dibenarkan motor tersebut, hilangnya motor tersebut tidak harus ganti. Nasib bagi Pak Ustadz Mahri. Paham tuh? Bihilapihi itu juga malam yashadu bi, selagi tidak ada saksi yang menyaksikan bahwa Pak Ustadz Karsono menempatkan motor tersebut di tempat yang layak. Tuh, betulkan Pak Ustadz Karsono. Bagaimana kalau ada saksi? Pak Ustadz Karsono menempatkan motor di tempat yang layak, tapi ada saksi menyaksikan bahwa Pak Ustadz Karsono tidak menempatkan motor yang di tempat yang layak, asal aja. Siapa itu saksinya? Diambil saksi untuk menyaksikan Pak Ustadz Subki. Kata Pak Ustadz Subki, tidak betul Pak Ustadz Jarkasih bahwa Pak Ustadz Karsono menempatkan motor di tempat yang layak, tidak betul. Malah saya melihat motor tersebut ditempatkan di tempat sembrono asal aja, yang akhirnya motor hilang. Nah, tadi harus dibenarkan Ustadz Karsono juga, andai kata tidak ada saksi yang menyaksikan motor itu ditempatkan di tempat yang layak. Tapi kalau ada saksi menempatkan, saksinya Ustadz Subki, kata Pak Ustadz Subki, bohong Pak Ustadz Jarkasih, Pak Ustadz Karsono menempatkan motor tersebut di tempat yang layak. Bohong, saya menyaksikan, saya melihat motor tersebut setelah dikerjakan ditempatkan sembarangan aja, yang akhirnya hilang. Nah, kalau ada saksi itu berarti Pak Ustadz Karsono tidak harus dibetulkan. Yang harus dibenarkan Pak Ustadz Mahri. Di mana Pak Ustadz Mahri harus dibetulkan, berarti Pak Ustadz Karsono harus ganti. Paham? Andai kata kejadian seperti itu di bengkel, kan banyak sekarang motor hilang, kita pun juga sedang menitipkan motor, baru dititipkan, ditempatkan di situ, udah selesai, terus motor itu hilang, sama titipan juga. Begitu hilang oleh Pak Ustadz, yang dititipan itu rapi, ditempatkan di tempat yang layak, dikunci dan sebagainya rapi, ada yang ngambil, tidak harus ganti karena rapi. Tapi sembrono menempatkan asal aja di luar, sabodo baik, setelah ditempatkan terus Pak Ustadz masuk ke dalam, motor hilang, itu keteledoran namanya. Titipan pun juga sama, itu mah harus ganti ya. Iya, Pak Ustadz Subki sholat Jumat, begitu sholat Jumat bawa motor, yang ditempatkan di tempat yang lain, tempat ada luas motor. Begitu mau pulang, motor Pak Ustadz Subki hilang. Sekarang yang jadi masalah hilangnya motor Pak Ustadz Subki di masjid, sedangkan di situ ada pengamanan petugas. Ini apakah yang petugas mengamankan itu motor, apakah harus ganti?
Hah? Tidak. Dia mau mengamankan sebagai sesuai, adapun ada yang ngambil. Nah, itu mah mungkin bukan keteledoran. Tempat udah sesuai aturan, cuman kelengahannya itu motor, pokoknya motor Ustaz Subki hilang. Tidak harus ganti di masjid. Terus, apakah sudah ada yang hilang motor di masjid diganti? Hah? Sekarang masalahnya motor itu dapat pinjam. Pak Ustaz Subki dapat pinjam daripada Pak Ustaz Santoso. Dipakai oleh Pak Ustaz ke sini. Bagaimana Pak Ustaz Subki? Apakah harus ganti motor tersebut? Aduh, itu ganti. Masya Allah. Ya. Paham tak? Sekarang hati-hati, motor jangankan kita rapi dikunci, nggak dikunci juga tetap hilang aja. Jangankan di tempat di luar, di dalam juga hilang aja motor. Sekarang mah, masya Allah, ada kejadian tukang ini motornya hilang, aduh nangis aja, masya Allah. Keteledoran dia juga, kunci bukannya diambil ditempatkan di motor aja, ditinggalkan sebentar. Tuh, atau motor hilang. Kesalahan siapa itu? Kesalahan yang punya motor. Bukan motornya dapat pinjam atau ganti. Kenapa keteledorannya? Kunci bukan diangkat, dikunci terus dibawa. Coba kalau kuncinya diambil ke kunci leher dan terus dibawa, nggak bakalan hilang. Ini mah asal kejadian. Masya Allah. Nih. Itu seperti itu. Walau iktaro dabatan liurkibal yauma wa yarji'a godan fa aqama biha wa raja'a fi salis dominuha. Pak Ustadz Subki punya kuda. Kudanya suka disewa-sewakan. Punya kuda tilga, warna hitam, warna putih, warna kuning. Tuh. Atau warna hijau, nggak ada, jarang warna hijau mah. Nah, inti nama kuda Pak Ustadz Subki disewa-sewakan. Sekarang Pak Ustadz Mari menyewa kuda Pak Ustadz Subki. Kata Pak Ustadz Mari, Tad, ini kuda yang warnanya hitam saya sewa ya 1 hari aja. Ya siap. Berapa itu 1 hari? Udah 10.000. Sehari 10.000 hanya untuk hari ini aja. Siap. Dibawa motor tersebut oleh Pak Ustadz Mahri. Biasa ditumpakin. Pan kuda mah biasa untuk ditumpakin. Toplak. Sehari nyewanya. Besok akan kembali lah. Oke. Begitu berjalan sehari, 2 hari, 3 hari, kuda belum datang. Hukum sewanya cuma 1 hari. Begitu 3 hari belum datang, berarti lewat berapa hari? Lewat 2 hari. Sekarang yang jadi masalah, kuda di dalam 2 hari ke 3 hari kuda mati. Masalahnya dengan matinya kuda di bawah tangan Pak Ustadz Mahri, sewa mas 1 hari, 2 hari, 3 hari belum. Kebuktian kuda rusak mati di bawah tangan Pak Ustadz Mahri. Masalahnya ganti apa enggak? Ganti. Hukum sewa yang 1 hari udah dibayar tetap tambah ujroh. Yang 2 hari. Berapa 2 hari? Kalau 1 hari 10.000, kalau 2 hari 20.000. 20.000 tetap bayar tambah. Sekarang matinya kuda di bawah tangan Ustadz Mahri. Tuh, ganti. Berapa itu harga kuda?
Dapat 20 juta kuda. 20 juta. Pak Ustaz Sugi menjual kuda berapa? 20 juta. Bayar. Tuh, keteledoran di dalam melebihi waktu. Masya Allah. Sama bukan kuda aja, motor. Menyewa motor, ada motor yang suka disewakan. Ada, disewa cuma 1 hari. Menyewa, dibayar 50.000 sehari. Kedua hari, 3 hari belum datang. Ada kerusakan. Ada kerusakan motor tersebut. Apakah harus ganti? Ganti melebihi sewa. Masya Allah. Mobil pun sama, rumah pun sama, kontrakan pun sama. Kemarin menyewa 1 bulan, mau rumah disewa 1 bulan. Oke, berapa itu 1 bulan? Disewa 1 bulan upamanya 3 juta. Ya, siap berjalan. Sekarang udah 1 bulan, rumah masih diisi. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 10 hari itu rumah masih diisi. Padahal aturan cuma 1 bulan. Tuh, yang akhirnya di dalam rumah ada kerusakan. Tuh, nah sekarang masalahnya yang ada kerusakan apa yang harus apakah harus yang membetulkan yang menyewa? Apakah yang punya rumah? Yang menyewa karena lebih aturan dalam hukum sewa, terkecuali disewa 1 bulan, baru pertengahan bulan ada yang rusak, kunci hilang, pintu roboh, terus pintu kamar mandi juga rusak. Itu siapa yang harus membetulkan? Yang punya rumah. Kunci rusak, kunci hilang, yang punya rumah. Tuh, kalau tadi yang berhak mengganti yang punya rumah, tapi sewa 1 bulan, lebih daripada 1 bulan. 1 bulan 10 hari. Di dalam 1 bulan 10 hari berarti lebih 10 hari di dalam seharusnya sudah nggak diisi. Ada kerusakan itu mah yang menyewa. Paham? Itulah dina hukum sewa ijarah. Hukum sewa di dalam ijarah. Ya Allah. Walau iktaro abdan al-amala ma'luman walam yubayin maudi'ahu padahaba bihi an baladil aqdi ila akhirin fabaqo domina. Menyewa abid. Ustadz Santoso punya abid, beberapa abid, ada amat juga. Sekarang Pak Ustadz Mahri menyewa abid Pak Ustadz Santoso. Kata Pak Ustadz Mahri, "Tad, saya akan menyewa abid Ustadz. Ya, berapa hari? Nggak lama, cuman 1 hari. Untuk apa? Ya untuk macul. Siap. Berapa itu? Udah 50.000. Disewalah abid oleh Pak Ustadz Mahri. Dibawa. Tuh. Biasanya uangnya dibayar dulu apakah belum? Biasanya hukum sewa dibayar. Tuh 1 hari. Nah, Ustadz Mahri nyewa abid untuk dikerjakan, memacul. Terus dibawa, begitu dibawa cuman tempatnya tidak dijelaskan oleh Pak Ustadz Mahri. Andai kata dikerjakannya upamanya di sono, di Gembor,
umpamanya. Udah pasti itu, udah jelas. Sekarang mah tempat yang akan dikerjakan oleh abid tersebut memacul itu tidak dijelaskan. Begitu dibawa itu abid oleh Pak Ustadz Mahri menanyakan, ini saya dikerjakannya di mana? Udah jangan bicara, jangan banyak bicara, ikutin saja saya. Terus saja berjalan, diikutin menuju ke pegunungan. Waduh, kata abid, ini mah saya akan dibawa ke gunung, pasti saya akan diberikan makan kepada macan yang sebagainya. Udah punya pikiran seperti itu abid. Karena ini dia akan ditempatkan di satu tempat, tidak dikasih tahu di mana-mananya, cuma ini dibawa ke gunung. Abid curiga. Otomatis abidnya yang bernama Ustadz Karsono. Waduh, Ustadz Karsono curiga, pasti saya akan dikasih makan kepada maung yang ada di gunung ini. Masya Allah. Di dalam perjalanan karena udah ada kecurigaan, takut Pak Ustadz Karsono sebagai abid yang disewa oleh Pak Ustadz Mahri, takut dikasih makan kepada maung yang ada di situ. Yang akhirnya Ustadz Karsono sebagai abid minta izin kepada Pak Ustadz Mahri, Pak, saya minta izin, saya pengen berak dulu saya, ya udah nggak kuat, nanti saya akan kembali lagi ke sini. Ya udah cepat. Nah, setelah dikasih izin itu Pak Ustadz Karsono sebagai abid untuk berak, yang akhirnya berangkatlah Pak Ustadz Karsono berak. Begitu waktunya itu bukannya berak, kabur. Pak Ustadz Karsono kabur, nggak datang kepada Pak Ustadz, nggak datang kepada Pak Ustadz Mahri. Waduh, ini abid kata Pak Ustadz Mahri, kemana ini abid? Kemana ini? Buktinya abid tersebut kabur lari. Ya pokoknya enggak ini. Nah, karena ditunggu-tunggu tidak ada, Ustadz Mahri pun juga pulang. Laporan kepada Pak Ustadz. Siapa tadi yang punya abid? Pak Ustadz Santoso. Tad, abid nggak ada. Abid hilang, kabur. Waduh, sekarang yang jadi masalah, bagaimana itu Pak Ustadz Mahri yang menyewa abid Pak Ustadz Santoso jangka 1 hari untuk dikerjakan. Macul, bukti kebuktiannya abid tersebut kabur karena takut perkiraan abid akan diberikan kepada macan, karena tempatnya juga tidak ditentukan di mana dikerjakannya, yang akhirnya dibawa ke gunung. Abid tersebut punya pikiran yang kurang baik, yang akhirnya kabur. Pak Ustadz Mahri langsung laporan kepada Pak Ustadz Santoso bahwa abid kabur. Masalahnya bagaimana itu Pak Ustadz Mahri, apakah harus ganti abidnya kabur? Apakah harus ganti? Tetap harus ganti. Kenapa harus ganti? Karena keteledoran Pak Ustadz Mahri kan tempatnya harus ditentukan tempatnya di situ, ini mah tidak ditentukan tempatnya, sehingga abid pun juga Ustadz Karsono nanya, saya mau dikerjakan di mana? Udah jangan banyak bicara, ikutin saja saya. Di situ juga udah ada ketakutan Pak sebagai abid, yang kebuktiannya hilang. Nah, kalau memang aturannya istilahnya tempat ditentukan akan dikerjakan di dalam satu tempat di Gembor, dibawa ke Gembor, lanjut terus istilahnya kabur, itu mah tidak harus ganti. Ini mah karena tempatnya pun juga tidak ditentukan dikerjakannya di mana, sehingga abid juga punya perasaan yang kurang baik, yang akhirnya kabur. Di sini keteledoran Pak Ustadz Mahri berarti harus ganti.
Iya, kemana kaburnya? Yang namanya kabur ya udah, tuh harus dicari. Tuh. Sekarang kalau andai kata kebuktian nggak belum diganti dulu, ya ntar saya cari dulu. Dicari nggak ketemu, itu tadi harus ganti. Sekarang begitu dicari Pak Ustadz mari ketemu, sedang tidur. Nah ini Abid. Nah kalau sedang tidur mah udah pegang bawa anterin. Tuh. Itu belum sempat dikerjakan. Apakah harus bayar? Nah karena belum juga dikerjakan oleh Pak Ustadz mari gara-gara kabur ketakutan. Tempatnya memang kesalahan daripada Ustadz mari nggak ditentukan di mana. Belum sempat dikerjakan. Nah ketemulah Abid, pasrahkan. Bayaran yang sudah dibayar, ujroh tersebut harus dikembalikan. Paham? Karena belum sempat dikerjakan. Insyaallah. Paham tuh? Seperti eta lah. Sekarang sebagai tukang teriska, ada tukang teriska, tukang nyuci, ada tukang nyuci. Namanya apa sekarang? Laundry. Pak Ustadz Suki tukang laundry, tukang teriska, tukang cuci, laundry namanya. Sekarang Pak Ustadz Jarkasi mawa pakaiannya kepada Pak Ustadz Suki untuk dicuci atau untuk diteriska, dibawa Sekarang setelah dibawa terus dikerjakan oleh Pak Ustadz Suki. Pagi dibawa, sore diambil. Begitu diambil oleh Pak Ustadz Jarkasi, kata Pak Ustadz Jarkasi, Tad, itu baju saya, sarung saya, samping saya yang dibawa ke sini untuk dicuci dan sekaligus untuk diteriska. Sekarang saya mau ambil. Oh iya siap. Ya. Sekarang masalahnya oleh Pak Ustadz Subki dipertahankan. Kalau mau diambil bayar dulu. Sekarang masalahnya boleh Pak Ustadz Subki mempertahankan pakaian Ustadz Jarkasi, mau diambil oleh Pak Ustadz Subki dipertahankan dengan catatan bayar dulu. Ini cerita mempertahankan pakaian Pak Ustadz Jarkasi ditahan oleh Pak Ustadz Subki. Boleh enggak? Ya jujulinawil kusor habsu saob. Boleh kepada Pak Ustadz Subki yang meneriska, yang mencuci pakaian Pak Ustadz Jarkasi. Begitu mau diambil oleh Pak Ustadz Jarkasi, itu pakaian dipertahankan oleh Pak Ustadz Subki, enggak cepat-cepat diberikan karena Pak Ustadz Subki bilang bayar dulu. Masalahnya boleh Pak Ustadz Subki mempertahankan itu baju Pak Ustadz Jarkasi, mempertahankan pakaian Pak Ustadz Jarkasi oleh Pak Ustadz Subki ditahan. Dengan itu tadi harus bayar, nahan ditahan boleh oleh Pak Ustadz Subki, bayar dulu. Tuh. Lalu bagaimana enggak dibayar? Karena Pak Ustadz Jarkasinya juga enggak ada uang, hanya sebatas mau ngambil saja. Tuh. Atau boleh ditahan, jangan dulu dibawa, bayar dulu. Boleh ditahan. Ntar aja tidak bisa. Ada uang bisa diambil. Berapa itu semuanya? 100.000. Jumlah 100. Ntar aja bos ini tidak bisa.
Kata Pak Ustadz Subki, bayar dulu. Silahkan dipertahankan oleh Pak Ustadz Subki, boleh. Jangan begitu kata Pak Ustadz Jarkasi, itu pakaian saya, sekarang saya mau ambil. Atau saya juga nggak mengakui kata Pak Ustadz Subki, bukan pakaian saya, pakaian kamu. Tapi kan ini udah saya kerjakan, udah cuci, udah saya teriska. Boleh ambil, bayar. Ntar aja, tidak bisa. Nah, boleh dipertahankan oleh Pak Ustadz Subki. Silakan. Marah Pak Ustadz Jarkasi, marah los. Saya mah tidak ada tahu urusan marah, yang penting bayar. Ada yang seperti itu? Ada enggak? Ada. Masya Allah. Terkecuali di hutang kemarin Pak Ustadz Subki, saya kan menempatkan pakaian saya di sini untuk dicuci dan untuk diteriskai ya. Tapi saya belum punya uang, nanti dihutang aja. Oh ya nggak apa-apa kalau dihutang mah kasih. Kalau bahasa hutang, jangan dipertahankan, kasih. Insya Allah kalau dihutang. Tapi kalau untuk hanya mengambil belum dibayar oleh Pak Ustadz Subki, boleh dipertahankan. Wala ujrota, juga tidak harus bayar. Al-amalu kahal kirosin, model Pak Ustadz Karsono tukang potong rambut. Tukang potong, ada yang suka potong rambut? Ada, di sini ada banyak sekarang tukang potong rambut. Pak Ustadz Karsono tukang potong rambut. Sekarang Pak Ustadz Mahri datang kepada Pak Ustadz Karsono. Begitu masuk duduk aja Pak Ustadz Mahri di tempat Ustadz Karsono, di bangku Ustadz Karsono yang tempat biasa memotong rambut. Duduk Pak Ustadz Mahri. Begitu duduknya Pak Ustadz Mahri di bangku Pak Ustadz Karsono, Pak Ustadz Karsono tukang potong rambut. Rambut Pak Ustadz Mahri main potong aja, biasa dipotong. Atau Pak Ustadz Mahri mah diem aja, dipotong, set. Saking enaknya dipotong rambut, ngantuk Pak Ustadz Mahri pun juga tidur. Rapi pekerjaan Pak Ustadz Karsono, rapi. Selesai. Begitu selesai, otomatis Pak Ustadz Mahri bangun di bangku tersebut. Terus Pak Ustadz Mahri pulang, terima kasih ya Pak Ustadz Karsono, terima kasih. Kata Pak Ustadz Karsono, terima kasih, itu bayar. Sekarang kan awalnya tidak ada bahasan-bahasan harus dibayar, tidak ada bahasan-bahasan potong rambut saya. Begitu duduk Pak Ustadz Mahri, rambut Pak Ustadz Mahri main potong aja. Sekarang sudah selesai, Pak Ustadz Mahri pulang, terima kasih. Yang jadi masalah, apakah itu harus dibayar Pak Ustadz Karsono oleh Pak Ustadz Mahri? Bayar apa tidak? Nah, wala ujrota, tidak harus bayar. Pak Ustadz Mahri duduk di bangku Pak Ustadz Karsono, tukang potong rambut. Duduknya Pak Ustadz Mahri itu tidak ada harus dipotong rambut saja dan harus nanti dibayar, tidak ada seperti itu. Duduk dipotong, selesai pulang, terima kasih. Maka Pak Ustadz Mahri tidak wajib bayar ujroh. Terima kasih Pak Ustadz Karsono, itu boleh. Masya Allah, datang duduk aja di situ, main potong aja di situ, ya. Sama halnya tukang servis, tukang kaput, tukang celep. Tahu tukang celep? Tukang celep mah tukang ganti warna baju.
Nama apa namanya? Tukang ganti warna maju sekarang warna ini warna putih supaya warna berem merah yang akhirnya dicelap dijadikan warna merah, bisa warna merah. Itu nama apa namanya? Wantek. Ada yang suka itu? Nah, Pak Usasuki tukang wantek, Pak Usasuki tukang jahit. Tuh. Sekarang Pak Usan mari bajunya pakaiannya ditempatkan aja di situ, ditaruh aja di situ. Tuh, kalau wantek di wantek, kalau diteriskan, kalau dijahit. Tuh, yang oleh Pak Usasuki tidak ada bahasa tolong diwantek, tolong dijahit, tidak ada bahasa dibayar nanti berapa per biji. Tidak ada bahasa ditaruh di situ yang akhirnya dikerjakan oleh Pak Ustadz Suki. Selesai. Begitu selesai diambil oleh Pak Ustadz Mahri. Masalahnya itu Pak Ustadz Mahri harus bayar apakah enggak? Hah? Bayar apa enggak? Tidak. Tuh, begitu diambil, udah selesai diambil, kata Pak Ustadz Suki, wah ya tuh bayar. Ya enak aja, saya tidak nyuruh, saya tidak harus bayar, akan saya bayar, saya enggak, saya menempatkan di situ oleh kamu dikerjakan, ya udah terima kasih, tidak harus bayar. Terkecuali kata Pak Ustadz Maritan, nih saya baju saya tolong dipotong, diteriska atau diwantek, ya. Akan saya bayar per biji nantinya 10.000. Oke, dikerjakan. Ada bahasa. Selesai diambil itu mah harus, ini mah ditempatkan, tidak harus dipotong, tidak harus dijahit, tidak harus dicelep. Tuh, akan dibayar per biji sekian, tidak ada, ditempatkan dikerjakan oleh Pak Ustadz Suki. Aduh, atau diambil udah selesai. Itu mah tidak harus bayar. Nanti juga nih, andai kata Pak Ustadz Suki masuk ke warteg, duduk aja di bangku, oleh tukang warteg dikasih nasi, tempe dan sebagainya, sayur, atau dimakan oleh Pak Ustadz Suki. Udah selesai, terima kasih ya. Masalahnya harus bayar apa enggak? Hah? Nah, nanti juga ada insya masih menerangkan sewa. Nanti mah juga menyewa perahu. Begitu perahu sedang dipakai, ada ikan terbang, jatuh ke perahu. Nanti ikan itu punya siapa? Punya yang menyewa apakah yang punya perahu? Hah? Insya Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan panjang umur, diberikan sehat, diberikan berkah, diberikan selamat di dunia maupun selamat jaga di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahamli taubatan wafir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Allahumma sholli